Salam sejahtera bagi kita semua, bertemu kembali dalam perenungan firman Allah, memikirkan, memahami, menggali, dan melakukan kehendak Bapa adalah bagian dari hidup orang percaya. Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah jangan membalas kejahatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, berkati kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua perbuatan yang dilakukan setiap orang. Yang pertama adalah berbuat kejahatan. Yang kedua, berbuat kebaikan. Namun saudara yang terkasih, perbuatan jahat sangatlah merugikan banyak orang, di mana saja orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap sesamanya dikarenakan di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ada juga orang-orang yang berbuat baik terhadap kita. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana tanggapan kita ketika orang-orang melakukan kejahatan terhadap kita? Apakah kita akan membalas perbuatan yang tidak baik itu? Dan apakah ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan senang terhadap kita? Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan Yesus juga berkata, apabila seseorang menampar pipi kananmu, maka berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini adalah sebuah perintah, dan ini adalah sebuah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang semestinya kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ketika kita disakiti oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, kita harus dapat menahannya. Biarlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar kita menanggung semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Yesus, mestinya kita harus bisa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, dan kita harus berbuat baik terhadapnya, karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan selama masih ada di dalam dunia ini. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan baik lagi. Kita hanya bisa kembali kepada Allah Bapa kita di dalam surga. Kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan kepada orang. Saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu mengalami yang disakiti, dicaci, dihina, diludahi, bahkan Yesus sendiri disalibkan dan mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan respon Tuhan ketika orang-orang berdosa melakukan hal itu kepadanya? Apakah Yesus marah kepada mereka? Apakah Yesus membalas semua perbuatan mereka itu? Tidak, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus melepaskan pengampunan kepada semua orang yang telah menyalibkannya. Dan Yesus juga berdoa kepada Bapa di surga
Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah perkataan yang luar biasa yang terucap dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya. Jika kita membayangkan hal itu terjadi kepada kita, mungkin kita akan mencaci maki orang-orang yang telah melakukan perbuatan itu kepada kita. Mungkin kita akan membalas. Mungkin kita akan melakukan sesuatu hal untuk membalas kejahatan-kejahatan orang tersebut. Saudara yang terkasih, marilah kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menyerahkan hidupnya bagi kita. Marilah kita juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Walaupun orang-orang yang di sekitar kita tidak menganggap kita, tetapi marilah kita terus meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar kita mampu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudaraku, marilah kita pikirkan, renungkan, dan melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera yang melingkupi kita senantiasa. Kemanapun kita akan pergi, kita akan dapat disenangi oleh orang. Ketika kita melepaskan pengampunan itu, maka sukacita dan damai sejahtera akan melingkupi setiap kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memimpin kita kemanapun kita akan pergi. Kejahatan hanyalah berasal dari si pencoba, yaitu iblis, dan segala sesuatunya itu tidak adalah gunanya ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan hanya menggerogoti hidup kita, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk membagi kasih kepada sesama kita. Mari kita pikirkan, mari kita lakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku yang terkasih, lepaskan pengampunan kepada setiap orang agar hidup kita memiliki damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.